Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Baik, marhaban bikunna. Selamat datang kembali dan kita teruskan pelajaran kita kelas nahwu tanda-tanda i'rab pada isim. Sebelumnya, pertemuan pertama kita sudah belajar isim mufrad, isim tunggal, isim yang jumlahnya satu. Insya Allah pertemuan kali ini kita akan belajar musanna. Musanna itu isim ganda atau isim yang menunjukkan dua benda, ya. Yang menunjukkan dua benda atau dua isim, ya. Bentuknya dua orang, musanna disebutnya. Ini yang kemarin kita pelajari. Yang pekan lalu itu al-mufrad. Kita ulangi sebentar. Kemarin kita sudah memahami ini isim mufrad atau ismul mufrad, isim yang jumlahnya satu atau tunggal, ya. Yang jumlahnya satu atau tunggal. Kemarin tanda-tandanya untuk atau dalam keadaan rafa, dia tandanya adalah dhammah. Contohnya hadaral muslimu. Dalam keadaan nasab tandanya adalah fathah. Contohnya ra'aitul muslimah. Dalam keadaan jar tandanya adalah kasrah. Contohnya nazartu ilal muslimi. Ini yang kemarin kita pelajari. Hari ini insyaallah kita akan belajar musanna atau ismul musanna atau isim yang menunjukkan dua benda atau ganda, gitu ya. Kalau kemarin misalkan al-muslim itu satu orang muslim. Kalau sekarang al-musliman atau dua orang muslim. Dua meja, dua pulpen, dua handphone, dua rumah. Intinya kita mempelajari dua benda sekarang, ya. Ingat kemarin tunggal, sekarang dua. Kita belum masuk ke tiga benda atau jamak. Sekarang baru masuk ke dua benda atau ganda. Oke, di sini ya. Al-musanna. Al-musanna atau ismul musanna, isim musanna ialah isim yang menunjukkan jumlah dua atau ganda, gitu ya. Jumlah dua atau ganda. Ingat ya, harus dibedakan antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mungkin dua itu sudah menunjukkan jamak, gitu ya. Sudah menunjukkan jamak. Cuman dalam bahasa Arab, dua belum masuk ke jamak. Tapi ada dua itu dikhususkan, namanya musanna, gitu. Jadi jamaknya bukan dari dua kalau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, mungkin dua itu sudah menggunakan kata-kata jamak, gitu. Al-musanna. Al-musanna ini namanya isim ganda yang menunjukkan dua benda. Dua benda, dua isim, gitu. Al-i'rab. Al-i'rab, i'rabnya dalam keadaan rafa, ya, rafa atau marfu. Ingat ya, ketika disebutkan rafa, Anda ulangi lagi. Ketika disebutkan rafa itu sama dengan marfu. Ketika disebutkan an-nasbu sama dengan mansub. Ketika disebutkan al-jarru sama dengan majrur. Dalam keadaan rafa, dan Anda ulangi lagi, rafa ialah isim
yang tidak didahului. Ana mute dulu ya. Kalau mau bertanya nanti langsung dibuka aja. Rofa, ana ulangi lagi. Rofa ialah isim yang belum didahului oleh huruf nasab atau huruf jar atau dalam keadaan marfu. Sebentar. Jadi isim rofa adalah isim yang belum atau tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jar atau isim dalam keadaan marfu gitu ya. Jadi isim dalam keadaan marfu itu tidak mesti tidak didahului oleh nasab dan jar aja, tidak. Jadi dia ada isim-isim khusus marfu. Nanti insya Allah di kelas lanjutan ada isim marfu itu apa saja, insya Allah ya. Kemudian nasab, kita ulangi lagi, nasab adalah isim yang didahului oleh huruf nasab atau dalam keadaan mansub, gitu ya. Jadi didahului oleh huruf nasab atau dalam keadaan mansub. Jar juga sama, isim yang didahului oleh huruf jar atau dalam keadaan majrur. Jadi ada isim majrur tapi tidak didahului oleh huruf jar, itu ada gitu ya. Makanya maknanya atau artinya isim yang didahului oleh huruf jar atau dalam keadaan majrur gitu. Taib. Tandanya ingat ya, kemarin kita tandanya harokat, yaitu doma, fathah, kasrah. Sekarang bukan harokat ya, sekarang bukan harokatnya, bukan fathah, domah, kasrah lagi tandanya, tapi tandanya dalam keadaan rofa, tandanya adalah alif ya. Tandanya adalah alif. Ini kita belum masuk ke sini, kita jelaskan dulu bagaimana cara membuat musanna itu dulu ya. Ini kalau sih nanti bingung kenapa jadi musliman gitu ya. Karena semuanya mungkin tidak semua sudah belajar nahwu. Kita jelaskan dulu bagaimana cara membuat musanna. Kemarin kita sudah tahu isim mufrad. Isim mufrad itu muslimun contohnya misalkan ya. Muslimun. Muslimun ini jumlahnya 1 gitu ya. Jumlahnya 1. Kalau kita mau membuat musanna, tinggal ditambah ujungnya alif dan nun kasrah gitu ya. Alif dan nun kasrah. Menjadi ya tambah dulu. Tulis dulu muslimnya. Muslim gitu ya. Muslim. Mimnya harokatnya tinggalkan dulu. Muslim aja dulu. Kemudian tambah setelah mim, karena mim bisa nyambung dengan alif ya. Maka mimnya sambungkan. Alif, kemudian nun kasrah. Nah, sekarang harokat mimnya karena nyambungnya dengan alif, maka mimnya yang sesuai dengan alif harokatnya fathah. Jadi musliman. Contoh yang pertama, contoh yang kedua misalkan maktabun misalkan. Maktabun ini satu meja. Maktabun artinya meja ya. Kalau sebutkan maktabun ini satu meja. Kita butuh 2 meja. Gimana caranya? Caranya tadi sama, tambah alif dan nun kasrah. Berarti kita tulis lagi. Ba-nya nyambung dengan alif, sambungkan. Jadi ba-nya pathahkan ya. Huruf akhirnya pathahkan. Seperti muslimun menjadi muslimah. Jadi maktabah tambah nun kasrah. Maktabani. Artinya maktabani 2 meja. Jadi kalau bahasa Indonesia itu diulangi. Kalau satu meja kita sebutkan meja. Kalau 2 meja mungkin kita katakan meja-meja. Kayak gitu. Contoh yang lain, misalkan yang ketiga. Misalkan
Qalam. Qalam. Qalamun satu pulpen. Kalau kita mau jadikan dua, tinggal ditambah alif dan nun kasrah. Baik. Qalam. Qalam, mimnya huruf akhirnya fathah kan? Tambah alif dan nun kasrah menjadi qalamani. Ya. Jadi kita ketika mengucapkan dalam bahasa Arab untuk benda yang menunjukkan ganda atau jumlah dua, nggak mesti kita ucapkan kolam-kolam misalkan, tidak ya, tapi qalamani gitu. Muslim-muslim bukan, tapi muslimani. Maktab-maktab tidak, atau kita sebut dengan maktabani. Satu kata saja, tapi menunjukkan maknanya itu dua, ganda. Gitu. Baik, ada pertanyaan untuk membuat isim ganda, isim musanna? Bisa? Insyaallah kan. Insyaallah ya. Baik. Baik. Kalau yang belum bisa silahkan ditanyakan ya. Kalau bisa semua, berarti kita teruskan ke pembahasan yang tadi. Baik. Kita kembali lagi, al-musanna, i'rabnya ya, ketika dikatakan i'rab pasti ada dalam keadaan rafa, nasab atau jar. Dalam keadaan rafa, al-alamah, alamah artinya tandanya. Tandanya adalah alif. Contohnya hadara al-muslimani. Hadara al-muslimani. Asalnya tadi al-muslimun gitu ya. Al-muslimu asalnya satu. Tapi kita jadikan dua karena ini pembahasannya untuk ganda, isim ganda. Maka kita jadikan al-muslimani, dua orang. Hadara artinya hadir atau telah hadir, boleh. Al-muslimani, dua orang muslim. Gitu ya. Jadi telah hadir dua orang muslim. Ingat kayak kemarin. Untuk mengetahui kedudukan al-muslimani, yang pertama, cara pertama atau cara yang lebih mudah kita pahami dulu maknanya. Jadi hadara al-muslimani atau hadaral muslimani artinya telah hadir dua orang muslim. Ya. Untuk mengetahui kedudukannya, kita tanya balik. Siapa yang hadir? Gitu ya. Siapa yang hadir? Pasti jawabannya apa? Dua orang muslim. Berarti yang hadir itu adalah al-muslimani, dua orang muslim. Baik. Yang hadir berarti kan pelaku. Ingat ini berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang hadir berarti kan pelakunya, orangnya, gitu ya. Orangnya. Dia yang hadirnya, yang datangnya. Berarti dia pelakunya. Pelaku dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek. Disebut dengan subjek. Bahasa Arabnya itu disebut dengan fa'il. Bahasa Arabnya disebut dengan fa'il. Berarti al-muslimani ini dia subjek atau fa'il. Subjek atau fa'il. Fa'il, Anda tulis di sini fa'il, pelaku ya, atau subjek, sama saja. Ingat kemarin yang sudah kita pelajari sebelumnya, kan kemarin, bahwa fa'il selalu marfu. Jadi salah satu isim yang marfu adalah fa'il. Maka karena al-muslimani ini sebagai fa'il ya, dan fa'il selalu marfu, selalu rafa'. Nah, untuk isim musanna, isim yang menunjukkan dua orang atau ganda, tandanya itu alif. Maka kita nggak usah ragu lagi. Berarti al-muslimani. Udah. Al-muslimani. Jadi hadara al-muslimani. Nanti bertanya misalkan, al-muslimani kenapa dia tandanya alif gitu ya? Bukan al-muslimaini misalnya, kenapa? Nah, karena al-muslimani di sini kedudukannya sebagai fa'il atau subjek, dan ini termasuk isim ganda, isim yang menunjukkan dua orang, musanna. Untuk musanna ya, fa'il untuk musanna tandanya itu adalah alif gitu ya. Tandanya adalah alif gitu. Jadi al-musliman gitu. Kalau untuk i'rabnya silakan nanti dibaca ini. Kalau ini nanti dulu ya, nggak masalah. Ini sebenarnya gampang, i'rab ini gampang, yaitu menjelaskan al-musliman isim ini aja. Jadi al-musliman ini apa? Dia fa'il, fa'ilnya marfu gitu.
Tanda rofanya apa? Tanda rofanya alif. Kenapa? Karena dia musanna. Itu gampangnya gitu ya. Sekarang kita paham aja, paham dulu, baru kita mengi'rabnya gampang insya Allah. Sekarang paham dulu gini aja pemahamannya. Jadi al-muslimani, kenapa di sini al-muslimani bukan al-muslimaini gitu ya? Kenapa pakai alif? Karena al-muslimani ini dia sebagai fa'il pelaku. Dan kita ingat fa'il itu selalu marfu. Nah, dan kita lihat ini isimnya berapa? 2, ganda, musanna. Oh, kalau musanna dalam keadaan rofa tandanya adalah alif. Makanya al-muslimani bukan al-muslimaini. Jadi hadaral muslimani. Baik, sampai sini ada pertanyaan untuk rofa dulu? Silakan. Paham? Insyaallah. Baik, kalau paham berarti kita teruskan. Ke nasab atau mansub sama ya. Isim musanna dalam keadaan nasab atau mansub tandanya adalah ya. Tandanya adalah ya. Contohnya ra'aitu al-muslimaini. Taib. Ra'aitu al-muslimaini. Taib. Coba kita lihat dulu. Al-muslimaini, kenapa sih dia harus ya? Boleh nggak ra'aitu al-muslimani? Kalau kita terjemahan ke bahasa Indonesia tanpa melihat kaidah nahwu, benar dalam bahasa Indonesianya. Jadi misalkan ra'aitu, saya melihat al-muslimani, 2 orang muslim. Saya melihat 2 orang muslim. Benar kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya, terjemahannya gitu ya. Terjemahannya benar bahasa Indonesia. Tapi secara kaidah bahasa Arabnya, kalau dilihat kata, kalimat bahasa Arabnya, salah ya. Bukan ra'aitul muslimani. Kenapa? Karena sudah berubah. Sudah berubah kedudukannya. Coba kita lihat. Kita pahami dulu katanya. Ra'aitu ini menunjukkan fa'il dan fi'il. Dan ini pelajarannya di kelas sharaf ya. Ra'aitu di sini artinya apa? Saya. Saya melihat. Mana yang menunjukkan sayanya? Tu'nya ini ya. Paham? Yang menunjukkan sayanya. Iya. Iya, bisa katakan telah. Jadi, saya telah melihat. Boleh. Tapi yang menunjukkan sayanya mana? Tu'nya itu ya. Paham? Iya, tu ya. Iya. Itu fi'il madi. Itu pelajarannya di kelas sharaf. Insyaallah nanti kita bahas di kelas sharaf. Jadi ra'aitu di sini sudah menunjukkan fi'il dan fa'il, itu maksudnya. Di fi'il itu artinya kata kerja, kata kerjanya itu ro'a, dan fa'ilnya itu tu, ana, menunjukkan domir ana, fa'il. Nah, kalau sudah ada fi'il dan fa'il, artinya subjek dan predikat, gitu ya. Fa'ilnya subjek, fi'ilnya predikat. Al-muslimaini, atau kita katakan dulu aja al-muslimani gitu dulu ya, nggak masalah. Nanti baru kita rubah kedudukannya seperti apa harusnya. Taib. Al-muslimani atau al-muslimaini ini dia sebagai apa? Nah, kalau kita lihat di sini al-muslimani atau al-muslimaini ini dia objek gitu ya. Dia objeknya, objek yang dikenai pekerjaan melihat atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan maf'ulun bihi. Disebut dengan maf'ulun bihi. Nah, sekarang kita lihat sini. Maf'ulun bihi ya, kemarin harus mansub gitu ya. Ingat, maf'ulun bihi dimanapun belajarnya pasti mansub. Ya, pasti mansub, selalu mansub. Nggak akan dia berubah marfu atau jar, nggak. Maf'ulun bihi selalu mansub. Nah, sekarang kita lihat sini. Kalau maf'ulun bihi selalu mansub atau nasab, maka karena al-muslimani tadi ya, katanya al-muslimani asalnya. Karena dia katanya menunjukkan musanna, ganda, maka tandanya bukan alif lagi, tapi harus ya. Harus ya. Maka kita katakan ra'aitu al-muslimaini, bukan al-muslimani lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih. Ya. Dan maf'ulun bihnya dalam keadaan mansub. Kemudian dia isim musanna. Untuk isim musanna, untuk isim ganda jumlahnya 2. Tanda nasabnya harus ya. Maka kita tidak boleh mengatakan ra'aitu al-muslimani. Salah secara kaidah nahwunya.
harus mengatakan ra'aitu al-muslimaini. Gitu. Ra'aitu al-muslimaini. Paham? Rafa dan nasab, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk penjelasannya misalkan mau i'rabnya al-muslimaini ini gimana sih i'rabnya? I'rabnya kita sebutkan. I'rab itu artinya penjelasan ya. Penjelasan ini kedudukannya apa, tandanya apa gitu. Kenapa gitu. Jadi al-muslimaini di sini berarti dia tadi apa? Maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi selalu mansub atau nasab. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah ya. Kenapa tandanya ya? Karena dia isim musanna. Itu gitu. Gitu. Jadi i'rab itu sebenarnya gampang ya. I'rab itu hanya menjelaskan saja. Kalau kita sudah paham katanya, i'rabnya tinggal kita jelaskan. Mungkin kalau i'rabnya dengan bahasa Indonesia mungkin biasa saja gitu ya. Karena i'rabnya dengan bahasa Arab jadi kelihatannya agak susah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak susah. Kalau kita sudah paham katanya, i'rab itu hanya menjelaskan saja. Itu i'rab. Berarti ra'aitu di sini fi'il fa'il al-muslimaini maf'ulun bihi dan maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya adalah ya. Kenapa? Karena dia isim musanna. Itu i'rabnya. Itu bahasa Indonesianya kayak gitu. Bahasa Indonesianya kayak gitu. Kalau ini sama nih. Sama dengan ini. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu musanna. Terus kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan. Al-jar atau majrur. Dalam keadaan jar tandanya sama yaitu ya. Ingat ya, jar itu tadi artinya didahului oleh huruf jar atau dalam keadaan majrur. Ya. Di sini contohnya didahului dengan huruf jar. Contohnya nazartu ila. Nah, ini huruf jarnya. Ingat huruf ila ini. Ila termasuk atau salah satu huruf jar. Maka setelah huruf jar, ya, setelah huruf jar isimnya harus majrur. Isim setelah huruf jar harus majrur. Cuman tandanya berbeda-beda ya. Karena kita sekarang belajarnya musanna, maka tanda jarnya itu ya ini. Ya, tandanya adalah ya. Asalnya begini. Nadartu ila al-muslimani. Asalnya begitu. Al-muslimani, dua orang muslim. Nah, sekarang kita pakai kaidah nahunya. Karena dalam kaidah nahu, kalau ada ila, isim al-muslimani tadi, asalnya al-muslimani, harus dimajrurkan. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya ya. Maka kita tidak boleh mengatakan ilal muslimani, tapi harus ganti alifnya dengan ya menjadi ilal muslimaini. Gitu. Ilal muslimaini. Tandanya mana? Tandanya ini ya juga sama. Tandanya sama dengan nasab, gitu ya. Tandanya sama dengan nasab. Nazar tuh artinya sama ya. Fi'il fa'il di sini artinya saya melihat. Ila ke al-muslimaini, kedua orang muslim. Ingat artinya ke di sini hanya huruf bantu ya. Jadi ila di sini hanya huruf bantu untuk kata atau kata kerja fi'il nazara yang dulu harus pakai ila. Jadi nazartu ilal muslimaini. Kita enggak detailkan di sini. Tidak mendetailkan nazartu ila di situnya. Karena ini kaidah bahasa Arab yang nanti di bahasa Arab dibayin aja deh insyaallah. Jadi nazara yang dulu harus pakai ila. Tapi yang kita detailkan sekarang yaitu isimnya al-muslimah ini sebelumnya ada huruf jar. Itu di kelas nahwu ini. Jadi nazartu ila al-muslimaini. Nah, sekarang kita sebutkan kenapa sih harus ya ini? Nah, kita jelaskan. Al-muslimaini ini dia isim majrur. Ingat ya, kalau isim didahului dengan huruf jar disebutnya dengan isim majrur, isim yang dijerkan itu artinya. Jadi al-muslimaini ini isim yang dijerkan oleh ila, ya, oleh ila. Tanda jernya adalah ya. Kenapa ya? Karena dia isim musanna. Gitu.
Jadi kalau mau mengi'rab harus menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, dia kedudukannya apa? Kedudukannya apa? Kemudian yang kedua, ini kedudukan misalkan ya, maf'ulun bi, fa'il atau apa gitu ya, atau isim majrur gitu. Kemudian yang kedua, keadaannya apa? I'rabnya apa? Apakah dia rafa, nasab, atau jar? Yang ketiga, tandanya apa? Yang ketiga, tandanya apa? Yang keempat, kenapa? Itu. Bisa menjawab 4 pertanyaan itu, ya. Itu kita mengi'rab namanya itu ya. Jadi i'rab itu selesai pertanyaan 4 itu udah itu i'rabnya. Cuman kita bisa terjemahkan ke bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia gampang ya. Jadi kedudukannya apa? Gitu ya. Apakah dia maf'ulun bih, fa'il, maf'ulun bih, maf'ul ajli silakan ya. Maf'ulun li ajli, tamyiz atau apa? Mustatsna misalkan. Apa itu kedudukannya? Yang kedua, apakah dia marfu, mansub atau majrur? Yang ketiga, tandanya apa? Yang keempat, kenapa tandanya itu? Gitu. Itu ya. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan itu, kita bisa mengi'rab. Taib. Anda rangkum lagi. Berarti untuk isim musanna, isim ganda yang menunjukkan dua benda dalam keadaan rafa, tandanya adalah alif. Contohnya hadaral muslimani. Ketika ditanya kenapa al-muslimani? Karena al-muslimani ini dia sebagai fa'il. Dan fa'il selalu marfu. Dan tanda rafa'nya adalah alif. Kenapa alif tandanya? Karena isim musanna. Gitu. Kemudian ra'aitul muslimaini. Kenapa al-muslimaini? Karena al-muslimaini dia sebagai maf'ulun bihi. Objek yang dikenai pekerjaan penglihatan. Dan dia mansub. Maf'ulun bihi selalu mansub. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah ya. Kenapa tandanya ya? Karena dia isim musanna. Gitu. Kemudian yang ketiga, nadhartu ilal muslimaini. Kenapa di sini al muslimaini? Karena dia isim al muslimaini isim yang dijarkan oleh ila. Ini huruf jarnya. Yang dijarkan oleh ila. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah ya. Kenapa tandanya ya? Karena al muslimaini termasuk isim musanna. Itu i'rabnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Paham? Baik, kalau paham misalkan kita ganti dengan kata yang lain. Misalkan ini sebagai contoh, mungkin secara makna kurang tepat, tapi kita contoh gantikan dengan maktaban misalkan ya, maktaban. Berarti hadaral maktabani. Ra'aitul maktabaini. Nadartu ilal maktabaini. Qalam juga sama, misalkan hadaral qalamani. Ra'aitul qalamaini. Nadartu ilal qalamaini. Sama semuanya. Kata yang lain misalkan Muhammad misalkan. Muhammadnya dua orang Muhammad. Berarti hadaral Muhammadani. Ra'aitu Muhammadaini. Ingat ya, Muhammad enggak pakai alif lam ya. Enggak boleh pakai alif lam. Nadartu ila Muhammadaini. Gitu. Ya. Jadi kalau dua orang berarti sesuaikan dengan yang kita pelajari ini, al-musanna. Jadi paham ini? Al-musanna ini? Silakan ada pertanyaan? Yang bingung, yang pusing, silakan. Yang belum paham, silakan ditanyakan. Paham? Afwan. Nah, Ustaz, i'rab sendiri itu artinya apa? i'rab itu menjelaskan kedudukan isimnya. Menjelaskan gitu ya? Iya, i'rab itu artinya menjelaskan yang 4 tadi? Iya. Jadi terjawab 4 pertanyaan yang tadi itu i'rab. Itu asalnya. Jadi i'rab itu kedudukannya apa? Apakah dia fa'il, maf'ulun bih atau yang lainnya? Kemudian yang kedua, apakah dia dalam keadaan marfu, mansub atau majrur? Kemudian tandanya apa? Setelah tandanya alasannya apa? Itu i'rab. Itu bahasa Indonesia gitu. Kalau mungkin kita dengarnya bahasa Arab jadi i'rab itu i'rab apaan? Ini susah. Jangan. I'rab itu sama saja kalau bahasa Indonesia juga. Cuman dia memakai bahasa Arab. Sama saja sebenarnya, gampang insyaallah. Jadi i'rab itu menjelaskan
menjelaskan isim tersebut gitu ya. Kedudukannya sebagai apa? Apakah dia marfu, mansub atau majrur? Tandanya apa? Alasannya apa? Itu. Menguraikan sama nggak Ustaz? Bisa menguraikan, bisa ya. Kalau kita di tajwid kan suka gitu. Coba uraikan apa aja hukumnya gitu. Nah kayak gitu sama nggak? Uraikan coba ini. Bukan hukumnya ya, bukan hukumnya. Karena ini bukan tajwid. Jadi penjelasan apa dia? Iya. Ya maksudnya ya tadi itu boleh dikatakan menguraikan. Menguraikan boleh, boleh nggak masalah. Menguraikan nggak masalah. Menguraikan kedudukan isim tersebut, gitu boleh. Intinya harus menjawab 4 pertanyaan. Tapi kadang 3 pertanyaan cukup. Ya. Alasannya nggak disebutkan biasanya cukup. Alasannya tidak disebutkan nggak masalah. Jadi yang pertama kedudukannya apa? Maksudnya kedudukan adalah apakah dia fa'il atau dia maf'ulun bih atau yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, apakah dia marfu, mansub atau majrur? Pertanyaan yang ketiga, tandanya apa? Pertanyaan yang keempat, kenapa? Baik, Anda tulis ya, cara mengi'rab itu ini. Harus menjawab 4 pertanyaan ini. Coba. Kita tulis biar paham. Sebelum kita ada tambahannya lagi nih. Baik, jadi i'rab itu harus menjawab 4 pertanyaan ini. Terjawab 4 pertanyaan ini mengi'rab. I'rab ya. I'rab. Terdiri dari 4 pertanyaan gitu ya. 1. Kedudukannya apa? Kedudukannya apa? Maksudnya kedudukan ialah apakah dia, contohnya ya, apakah dia fa'il, ya, fa'il atau maf'ulun bihi, ulun bih atau yang lainnya, gitu ya, atau yang lainnya. Kedua pilihannya setelah kita tentukan ya apakah dia fa'il, maf'ulun bih atau yang lainnya. Yang kedua, apakah dia marfu, mansub atau majrur. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa tandanya? Yang keempat, kenapa? Atau alasannya. Udah ini. Jadi i'rab itu nggak akan terlepas dari 4 pertanyaan ini. Terjawab 4 pertanyaan ini, selesai kita mengi'rab. Kelihatan ini tulisannya? Kelihatan ya. Contoh misalkan kayak barusan kita ambil. Contohnya, misalkan nih. Baik, hadara al-muslim. Kita mau mengi'rab muslim ini, al-muslimani. Pertama, nomor 1 nih ya. Nomor 1, kedudukannya apa? Apakah dia fa'il, maf'ulun bihi, kemudian misalkan maf'ul mutlak, kemudian maf'ul li ajli, tamyiz, mustatsna. Nanti insyaallah di kelas lanjutan itu ya, dijelaskannya masing-masing. Jadi misalkan di sini kita sudah tahu bahwa al-muslimani dia sebagai fa'il. Tulis aja nomor 1 fa'il, tulis. Sekarang jawab nomor 2. Apakah, nah kita sudah tahu fa'il ya. Kita sudah tahu fa'il nih. Nomor 1 sudah tahu fa'il. Tinggal kita tentukan fa'il itu marfu, mansub atau majrur. Dan kita sudah tahu bahwa fa'il itu selalu marfu, berarti sudah marfu. Dan ini nggak akan berubah-ubah ya. Marfu ini nomor 2 ini nggak akan berubah-ubah. Kalau fa'il pasti marfu. Itu gandengannya atau temannya atau
layannya gitu ya. Yang ketiga, apa tandanya? Tandanya apa? Karena ini isim musanna tadi ya. Karena dia isim musanna, tandanya adalah alif. Pertanyaan yang keempat, alasannya, kenapa tandanya alif? Karena dia musanna. Balik-balik dong. Iya gitu. Alasan. Oh gitu. Jadi yang pertama, al-muslimani berarti fa'il marfu tandanya alif karena dia musanna. Udah, begitu. Itu i'rab. I'rab itu gitu. Gampang. Jadi al-muslimani dia fa'il marfu tandanya alif karena dia musanna. Udah begitu. Atau kita dibalikin nggak masalah. Kalau misalnya kata ibu barusan kebalik, kita balikin. Al-muslimani dia fa'il dan fa'ilnya marfu dan dia musanna, tandanya harus alif. Boleh, nggak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah ya. Bahkan misalkan kalau kita sudah paham, yang nomor 4 misalkan nggak dikatakan, nggak masalah, nggak apa-apa. Tandanya alif misalkan ya. Boleh, nggak masalah. Kalau tandanya alif, kita sudah tahu bahwa tandanya alif itu musanna. Nggak masalah. Saya paham, itu maksudnya i'rab ini. Jadi 4 pertanyaan ini harus terjawab. Ya. Kecuali nomor 4 itu bisa dijawab, bisa ada gitu, atau bisa tidak ada, nggak masalah. Seperti misalkan al-mufrad, biasanya kebanyakan itu untuk mufrad yang nggak disebutkan. Misalkan hadara al-muslimu. Al-muslimu fa'il marfu, tandanya apa? Tandanya dhammah. Misalkan karena dia mufrad ini nggak usah disebutkan. Cukup selesai sampai fa'il marfu tandanya dhammah. Udah. Itu i'rab. Insya Allah i'rab itu gampang sebenarnya, cuman karena bahasa Arab mungkin jadi asing bagi kita. Jadi i'rab itu menjelaskan kedudukannya apa, apakah dia marfu, tandanya apa, kemudian kenapa, itu. Selesai. Ada pertanyaan? Ya Ustaz, kalau maksud i'rab itu udah paham, cuman Iya. setiap yang kita mau jelasin itu yang kurang paham. Kita mau jelasin ini apa ya kalimatnya, fa'il apa nih, ya itu yang suka bingung. Iya. Di sini kita belum masuk ke situ sebenarnya. Pembahasan ini belum masuk ke situ ya. Pembahasan yang selalu di kelas lanjutan untuk itu. Jadi kita akan mengetahui fa'il itu seperti apa. Maf'ulun bihi itu seperti apa. Naibul fa'il seperti apa. Kemudian isim inna, isim kana, khabar inna, khabar kana, tamyiz, maf'ul mutlak. Nanti insya Allah di kelas lanjutan. Jadi sebenarnya untuk kelas ini sekarang itu sebenarnya mudah gitu ya. Apa sih mudahnya? Kita hanya belajar menghafal isim musanna tandanya apa? Tandanya alif, ya, sudah selesai, itu aja yang sekarang itu. Untuk apa sih belajar ini dulu? Untuk memudahkan ketika kita belajar kelas lanjutannya. Gitu. Paham? Makanya i'rab kita nggak usah bahas dulu sekarang ya, karena pasti bingung. Kalau belum paham pasti bingung. Taib, silahkan ada pertanyaan lagi. Paham nggak ini untuk musanna ini? Paham nggak? Oh ya, untuk musanna. Yang pertama ini sekarang yang harus dipahami cara membuat isi musanna. Yang kedua, tanda-tanda musanna. Udah itu aja, selesai, cukup. Cukup. Paham nggak dua itu? Coba dikasih contoh, kita yang lain enggak. Hah? Contoh apanya? Contohnya lainnya. Kenapa? Kasih contoh lain Ustaz. Mau dikasih contoh lain juga sama. Misalkan tadi al-muslimani ganti, mau kata apa? Mau kata apa? Dua rumah, misalkan. Rumah apa? Baitun. Rumah baitun. Taib. Ini baitun satu ya. Sekarang kita butuh dua rumah. Berarti dijadikan dulu untuk musanna. Baitun satu rumah. Kalau dua rumah berarti menjadi baitani. Taib. Sudah bisa sampai situ? Insyaallah. Bisa ya? Cara merubahnya ya? Taib. Kalau sudah bisa sampai situ gampang. Baitani. Baitani. Ini berarti dua rumah. Nah, sekarang misalkan baitani kita jadikan kedudukannya sebagai fa'il.
Contohnya misalkan kita pakai kalimat hadoro nggak masalah untuk sebentar ya, karena kita bukan membahas ininya, fiilnya bukan. Kita hanya contoh saja. Contoh membuat kata dari isim musanna. Misalkan hadara baitani. Misalkan ya, ini secara arti nggak cocok. Ini contoh saja. Hadara baitani. Berarti udah hadara baitani. Baitani berarti nanti sebagai fa'il karena yang hadir bait misalkan ya. Ini yang hadir bait misalkan. Contoh ini. Kemudian ra'aitu baitaini. Nazartu ila baitaini. Udah gitu. Semuanya sama. Paham? Sayyarah misalkan. Hadara. Nah, kalau sayyarah karena dia musanna ya berarti pakainya hadarat nanti. Berarti domainnya pakai hiya ya. Paham? Iya. Iya, pakai hiya. Jadi hadarat sayyaratani. Ra'aitu sayyarataini. Nazartu ila sayyarataini. Gitu. Semuanya sama. Semuanya sama. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada tambahannya, materi tambahannya. Baik. Tadi isim musanna kita biasanya ada mufradnya, gitu ya. Isim musanna yang tadi al-muslim menjadi al-muslimani itu asalnya atau mufradnya tunggalnya al-muslim. Maktabani asalnya maktabun. Kemudian baitun, baitani asalnya baitun. Qalamani asalnya qalamun. Tapi ada isim musanna yang tidak ada mufradnya, yang tidak ada tunggalnya. Yaitu ada 4 ini. Isnani, isnatani, kila, wakilta. Ini termasuk isim musanna. Disebutnya apa? Disebutnya mulhaq. Mulhaq itu apa? Mulhaq itu isim musanna yang tidak ada mufradnya. Ya, mulhaq itu ini disebutnya dengan al-mulhaq bil musanna. Mulhaq itu artinya isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi isnan atau isnatan, kila, kilta ini nggak ada isim mufradnya. Jadi sudah ini aja langsung isim musanna. Gitu. Jadi langsung ada isnani aja. Nggak ada misalkan isnani kalau mufradnya apa? Isnun misalkan enggak. Kila misalkan mufradnya apa? Kilo misalkan tidak ya. Ini langsung musannanya aja. Jadi nggak ada isim mufradnya. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya sama dengan yang barusan kita pelajari, yaitu rafa alif, tanda nasab ya, tanda jar ya. Contoh misalkan isnani, isnatani artinya 2 ya. 2 artinya 2. Isnani untuk mudzakkar, isnatani untuk muannas. Contoh fajarat minhu isnata asyrata aina. Isnata alif. Isnata alif. Kemudian misalkan ada yang bertanya, ini kita belum masuk ya. Belum masuk ke pembahasannya, enggak masalah. Karena ini ada pembahasannya. Jadi ketika isna isim musanna ya. Ketika isim musanna diidofahkan dengan kata yang lainnya, nunnya dibuang. Ingat itu, karena semua pelajaran seperti itu. Jadi misalkan, contohnya ini isnatani, asalnya isnatani gitu ya. Nyambung dengan asyrata. Nyambung dengan asyrata. Atau mudhof dengan asyrata. Maka nunnya dibuang. Jadi asalnya isnatani asyrata. Itu asalnya ya. Nah, karena ada diidofahkan, dimudhofkan, nunnya dibuang. Ingat aja itu. Ingat aja itu. Kita belum masuk ke situ, nanti insya Allah pembahasannya ada khusus ya. Jadi sekarang fanfajarat minhu isnata asyrata aina. Isnata asyrata ini isnata ini sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'ilnya berarti fa'il ingat tadi. Fa'il itu sebagai fa'il itu keadaannya apa? Marfu. Tanda rafanya alif. Makanya bukan isnatai pakai ya, bukan, tapi pakai alif. Kayak gitu. Contoh yang lain, id arsalna ilaihim isnain. Asalnya begini. Id arsalna isnaini ilaihim gitu. Jadi arsalna fi'il fa'il,
Isnaini ini yang dikirimnya, gitu ya. Yang arsalna artinya kami mengirim, gitu ya, atau mengutus. Isnaini yang diutusnya, berarti dia maf'ulun bih. Tadi maf'ulun bih tandanya apa? Tandanya ya. Jadi isnain, bukan isnani. Contoh yang lain, la hasada illa fi, huruf jar, perhatikan. Isnatain. Bukan fi isnatani, tapi isnatain. Kenapa? Karena ada huruf jar, huruf fi. Karena ada huruf fi ini. Berarti isnani sama isnatani ini i'rabnya sama dengan yang tadi. Keadaan marfu fathah, keadaan jar dan mansub ya. Yang kedua kila dan kilta. Kila dan kilta artinya keduanya, gitu ya. Artinya keduanya. Kila dan kilta artinya keduanya. Kalau kila untuk muzakkar, kilta untuk muannas. Tapi ada syaratnya untuk ini. Untuk kila dan kilta ada syaratnya. Syaratnya yang ini. Harus bersambung dengan dhamir. Harus bersambung dengan dhamir yang menunjukkan ke kalimat sebelumnya. Contoh misalkan, hadara ar-rajulani, perhatikan sini. Hadara ar-rajulani, hadara ar-rajulani, telah hadir dua orang rajul, laki-laki. Kilahuma. Karena ar-rajulani di sini dia sebagai fa'il yang hadirnya tandanya kan alif untuk musanna. Maka kilahuma juga alif. Ini sebagai taukid ya, sebagai taukid. Dan harus ada humanya, ini domirnya huma. Kenapa sih domirnya huma bukan hu? Karena sebelumnya ar-rajulani, dua orang. Maka domir yang sesuai, yang sudah kita pelajari di kelas shorof tuh, untuk dua orang itu huma. Gitu. Jadi hadara ar-rajulani kilahuma. Ini dalam keadaan rajulaninya dalam keadaan fa'il. Kilahumanya sama mengikuti, jadi marfu. Kemudian ra'aitu ar-rajulaini. Ra'aitu ar-rajulaini. Ar-rajulaini berarti di sini sebagai objek yang dilihat. Maka bukan kilahuma tapi kilai, pakai ya, ganti alifnya dengannya. Jadi kilaihima. Ra'aitu ar-rajulaini kilaihima. Kilaihima di sini nanti sebagai taukid, gitu ya. Taukid nanti pembahasannya insya Allah di kelas lanjutan. Jadi taukid itu sama kedudukannya atau sama i'rabnya atau sama tandanya dengan kalimat sebelumnya ini. Ar-rajulaini. Kemudian nazartu ila, ada huruf ila, jar. Ar-rajulaini berarti dia ar-rajulaini isim majrur. Maka kilanya juga sama. Kilai tandanya adalah ya. Kilaihima. Gitu. Untuk yang mu'anas juga sama. Tinggal diganti aja dengan kata mu'anas. Hadarat al-mar'atani kilta huma. Kilta pakai alif. Ra'aitu al-mar'ataini kiltaihima. Pakai ya, karena al-mar'ataini ini al-mar'ataini sebagai objek atau maf'ulun bihi mansub. Nadartu ila al-mar'ataini isim majrur, ya, dijarkan oleh ila. Berarti kilta juga harus berubah menjadi kiltaihima. Dan huma sama hima ini menunjukkan domirnya kepada al-mar'atan, gitu ya. Kepada al-mar'atan. Jadi dua orang mar'ah, dua orang perempuan. Ini syaratnya. Kalau misalkan, ini note ya, catatannya penting nih. Jika diidofahkan atau disandarkan ke isim dhohir, maka di i'rab seperti isim maksur. Maksudnya apa? Kalau kila yang duluan, contohnya misalkan hadara kilar rajulaini, maka kila di sini dia tidak masuk ke isim musanna. Ya. Kalau di i'rabnya di-i'rabkan atau diidofahkan atau disambungkan ke isim setelahnya. Jadi kila ini mudhof ya. Kilar rajulaini, maka kila di sini disebutnya atau i'rabnya ke isim maksur, ya, ke isim maksur. Insyaallah nanti kita akan pelajari isim maksur. Kemudian ra'aitu kila rajulaini. Marartu bi kila rajulaini. Isim maksur insyaallah nanti ada pembahasannya ya. Ini hanya membedakan ya, apakah dia masuk musanna atau tidak. Itu aja. Jadi kalau masuk musanna yang ini. Contohnya yang ini untuk muannasnya. Kalau dia kila duluan kemudian diidofahkan ke isim selanjutnya, maka i'rabnya ke isim maksur. Dan ini isim maksur insyaallah ada pembahasannya khusus
Ada babnya khusus di isim maksur. Insya Allah akan ketemu. Baik. Ini tambahannya, ingetin saja untuk musanna ada yang namanya isnani atau isnatani sama kila dan kilta. Ini sama i'rabnya atau tanda-tanda i'rabnya sama dengan isim musanna yang sudah kita pelajari sebelumnya yang ini. Yaitu tandanya dalam keadaan rafa alif, dalam keadaan nasab ya, dalam keadaan jar ya. Yang barusan itu hanya tambahan materi supaya ketika ada pembahasannya supaya udah teringat gitu, sudah pernah belajar gitu ya. Sudah pernah belajar. Yang paling pentingnya untuk kelas pemula ini yaitu musanna dalam keadaan rafa alif tandanya dalam keadaan nasab, ya tandanya dalam keadaan jar, ya tandanya. Ini pembahasan untuk hari ini. Silahkan ada pertanyaan. Silahkan. Afwan Ustadz. Iya. Kan domir huma, kalau hima itu? Nah, baik. Tulangan membahas di sorof kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu di sorof. Jadi bagaimana caranya kita menentukan huma atau hima? Haknya itu domah atau kasrah? Gampang caranya ya. Caranya kalau sebelumnya fathah dan alif, kalau sebelumnya fathah atau huruf alif, maka haknya berharokat domah. Kalau sebelumnya kasrah dan huruf ya, maka harokatnya adalah kasroh. Gitu ya. Harokatnya adalah kasroh. Pengecualian dalam Al-Quran. Pengecualian dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran itu ada pembahasan ketika dia ya sukun tapi dibacanya hak domah. Itu hanya beda kiroah saja. Beda kiroah. Kiroah Hijaz. Jadi ada misalkan, pernah dengar nggak ada yang membaca surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Ada pernah dengar nggak kayak gitu? Alaihum bukan alaihim. Pernah dengar nggak? Belum. Itu benar ya? Jangan disalahkan. Itu benar. Ada yang mengatakan juga misalkan fihi, kita mengatakan fihi tapi dia mengatakan fihu. Benar. Hanya beda bacaan saja. Beda bacaan saja. Ya, itu sudah dibahas oleh para ahli nahwu. Itu sudah dibahas. Jadi kalau misalkan ada yang mendengar seperti ini misalkan ya, ingat ya, kalau kita pemula atau pencari ilmu, jangan langsung menyalahkan orang kalau kita belum tahu ilmunya. Itu ya intinya ya. Karena bahaya ini. Bahaya bagi penuntut ilmu. Di orang yang belum tahu, so tahu gitu ya. Belum tahu, so tahu maksudnya apa? Maksudnya ketika dia menemukan hal-hal yang tidak diketahuinya, dia mengatakan salah, ini salah. Oh ini sampai misalkan apalagi sampai sadis gitu ya. Jangan seperti itu, tidak. Kita sebagai penuntut ilmu, termasuk Anda sendiri ya, bukan umat semuanya, tidak. Termasuk Anda sendiri, ketika kita berbeda pendapat atau yang dibaca oleh orang lain tidak seperti apa yang kita ketahui, kita jangan mudah menyalahkan, itu intinya. Jangan seperti itu ya. Tapi kita cari dulu apakah benar atau tidak. Kita tanya-tanya, kita cari di buku, cari di Google, YouTube, atau di mana saja. Ya, atau di mana saja. Contohnya misalkan, ada yang membaca surat Al-Fatihah, dia mengatakan, ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Dia katakan, alaihum. Ini bacaannya salah nih. Wah, ini ajaran apa nih? Bahaya itu ya, jangan. Kita cari dulu. Benar enggak alaihum itu? Itu benar ya, alaihum itu benar insyaallah. Kenapa? Karena ada pembahasannya. Kalau mau tahu pembahasannya ada di buku Nahwu At-Tatbiq, di situ ada. Jadi haknya ketika sebelumnya kasrah dan dia bacanya selalu haknya itu domah, ada pembahasannya insyaallah. Kembali lagi ke pembahasan tadi, pertanyaan tadi, berarti untuk kita, untuk pemula ini ya, untuk pemula ini, kalau sebelumnya fathah, harokat fathah atau alif, maka haknya domah. Ya. Kalau sebelumnya ya sukun dan kasroh, harokat kasroh, maka haknya kasroh. Jadi huma
atau hima gitu. Artinya sama. Artinya sama. Menunjukkan domir untuk dua orang. Ustaz. Iya, afwan. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ya Ustaz, tanya. Silakan. Ustaz, itu untuk kila yang di i'rab maksur tadi, yang sebagai mudhof, Nah, itu mudhofun ilaihnya harus selalu makrifah atau boleh nakirah Ustaz? Mudhof selalu makrifah. Nggak ada yang nakirah. Masa saya mudhofun ilaihnya sesudah kata kila itu. Mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih bisa makrifah atau nakirah. Berarti untuk kila ini boleh sesudahnya nakirah ataupun makrifah gitu ya? Nah, kila rajulaini pakai duna alif lam, enggak apa-apa. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Oke, ada lagi silahkan. Tidak ada? Oke, berarti anak kasih tahu lagi yang sudah kita pelajari. Ingat ya, tanda-tandanya. Untuk mufrad tandanya doma, fathah, kasrah. Untuk musanna sekarang ini yaitu alif, ya. Itu yang dihafalkan. Ya, itu yang dihafalkan. Mulai hafalkan dari sekarang. Karena ketika kita masuk ke kelas lanjutannya, biasanya lupa lagi ketika ditanya. Itu hafalkan dari sekarang. Silakan, ada pertanyaan terakhir? Tidak ada, cukup? Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan untuk hari ini ya. Kalau gitu mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Insya Allah pekan depan kita masuk ke pembahasan jama'. Kalau nggak salah jama' mudzakkar salim terlebih dahulu. Untuk hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.